Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ibu-ibu berdoa ya masing-masing. Semoga apa yang dipanjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam. Salah satu nikmat yang besar yang Allah taala berikan kepada kita dan tidak pernah Allah taala lupakan adalah Allah taala selalu mendatangkan waktu yang baik. Waktu di mana Allah Ta'ala membuka segala rahmat-Nya. Waktu di mana Allah Ta'ala menutup rapat-rapat kemurkaannya. Allah Ta'ala melipat gandakan semua amalan hambanya. Dan waktu di mana Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa hamba. Yaitu ketika Allah Ta'ala mendatangkan bulan Ramadan. Sudah doa untuk bulan Ramadan belum ibu? Kayak tadi adik-adik kita itu doa kan? Dengar nggak ibu? Doanya. Masya Allah. Itu ikut Indonesia Idol masuk. Masya Allah. Gunanya untuk berdoa ya.
Ya tadi dilakukan supaya kita hafal. Tapi kalau berdoa yang penting hatinya ikhlas. Banyak-banyak doa. Meskipun perbedaan pendapat ulama apakah itu hadisnya dari Nabi atau tidak. Yang penting kita ikut keumuman doa. Bahwasanya kita perlu doa supaya Allah Ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Maka salah satu bukti kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang utama, Allah Ta'ala persiapkan bulan Rajab sebagai persiapan bulan Ramadan. Gitu nggih? Maka mestinya dari bulan Rajab saat inilah kita mulai banyak persiapan untuk bulan Ramadan. Nggih, persiapannya mulai sekarang, Bu. Maka yang jualan kuliner sekarang kulaannya. Gitu. Enggak, ibadahnya ya. Jadi ibadah apa di bulan Ramadan, di Rajab ini sudah mulai banyak dipersiapkan. Targetan-targetan apa yang nanti akan disampaikan di bulan Ramadan, akan dituntaskan di bulan Ramadan, maka bulan Rajab ini adalah bulan programnya, bulan persiapannya. Sebagaimana para ulama mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zara. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Benih apa yang kita tanam di bulan Rajab, maka itu yang akan kita tunai di bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab ini sudah memulai untuk mencari lagi Qur'annya, meniup debu yang ada di Qur'an, ya, mulai jangan sampai pas Ramadan kesingsal Qur'an ini, di Qur'anku saya digolei, Masya Allah, ketemunya pas awal, Masya Allah. Oke. Maka mulai sekarang dipersiapkan Qur'annya. Kalau Qur'annya usang, cari Qur'an, beli Qur'an yang baru, yang nikmat untuk dibaca. Mulai sekarang diprogram Qur'annya. Kemudian Sya'ban dilancarkan, nanti Ramadan tinggal panennya. Kemudian program apa lagi? Program Qiyamul Lail, salat malam. Maka mulai sekarang dilatih salat malamnya. Nanti Sya'ban dirutinkan. Maka nanti Ramadan insya Allah sholat malamnya akan nikmat. Ya, orang tanda nikmat sholat malam itu kalau imamnya baca pendek ngamuk mestinya. Tapi kan terjadi ndak ya? Giliran trawene rodok suwe, sawi, sesuk gak rene neh. Golek sing cepet tapi pasti ya. Yang 23 rakaat 7 menit itu. Kenceng tapi ugal-ugalan. Ya, Bu. Itu tandanya nikmat. Kalau nikmat itu kan pengennya enggak cepat berhenti ya. Kepingin lanjut, kepingin menikmati, kan seperti itu. Maka itu tidak bisa kalau mendadak kecuali harus dengan persiapan, Ibu-ibu. Maka itu dari amalan ya. Maka yang akan kita sampaikan paling tidak 2, Bu. Sebagai persiapan kita di bulan Rajab ini untuk menyambut bulan Ramadan. 2 persiapan itu yang paling utama. Persiapan yang pertama, monggo ditulis. Persiapan yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Mulai ditinggalkan segala maksiat-maksiatnya. Mulai minta ampun dari segala dosa. Mulai banyak taubat di bulan Rajab. Ya. Sebagaimana ada ulama yang mengatakan Syahrul Rajab, Syahrut Taubah. Bulan Rajab ini adalah bulan taubat. Taubat dari apa, Ibu? Taubat dari 4 hal. Yang pertama, taubat dari dosa syirik. Ya, segala kesyirikan diberhentikan, ditaubati. Ya, insya Allah kalau jenengan saya yakin dan ini sering saya sampaikan. Insya Allah kalau nyembah pohon, nyembah batu, nyembah sapi, boten nggih? Insya Allah enggak.
Cuman yang miris sekarang itu Bu, syirik yang ada di media. Ramalan-ramalan, kemudian apalagi? Kemudian ya diramal, kemudian yang tahu percaya sama ini biasanya ini indigo, ya mentang-mentang katanya ini bahaya nih, ini kadang hal yang nggak lazim tapi dilazimkan. Dianggap dia indigo, dianggap dia pintar, kemudian dilumrai. Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan, indigo itu apa sih? Melihat menerawang. Menerawang uang. Bentar. Ya. Lihat. Ini hati-hati dari 5 ini ya. Ada 5 yang dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluk. Yang pertama, ini dalam surat Luqman ayat 34. Allah Ta'ala mengatakan, ini kayaknya dulu pernah saya sampaikan ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah Ta'ala yang tahu tentang kapan kiamat. Nanti kalau ada season 2, Mama Loren season 2, memprediksikan bahwasanya kiamat nanti tanggal 12 bulan 12 2012. Dulu siapa yang sempat percaya, Bu? Gak percaya kiamat ya. Sejak percaya sih. Tidak ada yang bisa menentukan kapan kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke? Maka prediksi atau ketentuan kiamat kapan itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaith. Apa itu? Kapan turun hujan. Bagaimana dengan Badan BMKG ya? Itu sifatnya prediksi, bukan kepastian. Prediksi boleh. Oh, ini kira-kira lek wis mendung biasanya udan. Nah, itu prediksi. Oh, besok diramalkan, bukan diramalkan, diprediksikan kalau besok adalah hujan. Itu prediksi, bukan 100% kepastian. Karena yang menurunkan hujan itu hanya Allah. Kan kita sering dapati ya, mau mendung, ya gak udan. Pewanas kentang-kentang mendadak. Sing repot sapa? Sing repot yang nyuci baju belum kering. Sing repot. Iya. Sing mepeh kerupuk dan yang lainnya. Oke. Terjadi ya, itu menunjukkan apa? Bahwasanya hujan itu hanya Allah Ta'ala yang menentukan, yang tahu. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Yang tahu apa di rahim seorang ibu, apakah dia laki atau perempuan, itu yang tahu hanya Allah. Kemudian bagaimana USG? USG sama, sifatnya prediksi. Makanya ini juga hati-hati nih, biasanya kalau di USG perempuan, USG lagi perempuan, perabotannya beli yang merah muda semuanya. Pas lahir laki, langsung promo besar-besaran. Mosok ya anak laki warnanya pink, ya kan lucu. Itu terjadi, Bu. Mungkin kalau ibu-ibu mungkin hafal ya, kalau di USG perempuan keluarnya laki, nah itu lumrah kan. Tapi ada, Bu, terjadi juga USG laki keluarnya perempuan. Di Surabaya terjadi, orang kaya belinya sudah biru semuanya. Di USG berkali-kali laki, keluarnya perempuan. Maka sifatnya hanya prediksi. Maka nanti kalau pas USG dan yang lainnya, maka sifatnya jangan percaya 100%. Itu hanya prediksi. Bukan menafikan juga, tidak. Itu juga ilmu kedokteran. Ilmu yang berkembang. Tapi tetap
sifatnya prediksi karena Allah Ta'ala yang mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Kan nggak mungkin Quran tidak kompeten. Oh itu dulu, sekarang sudah beda. Quran ini dari dulu sampai akan datang. Oke, jadi apa yang ada di rahim itu milik Allah. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan yang tahu soal masa depan atau besok itu yang tahu hanya Allah. Manusia nggak ada yang tahu. Ya, kalau ada orang yang bisa meramal besok bakal seperti ini dan seperti ini, itu yang tahu hanya Allah. Oke, jangan percaya. Oke. Pokoknya ketentuan masa depan kita bagaimana takdirnya itu Allah Ta'ala yang menentukan. Semua upaya kita sekarang itu usaha kita. Tapi takdir yang menentukan adalah Allah. Makanya saya itu juga agak masih bimbang dengan melihat tutor atau mentor-mentor kekayaan ini. Lakukan ini, Anda pasti kaya. Padahal kaya itu Allah Ta'ala yang ngatur. Gitu ya. Kalau kita ikut jalannya sebagai proses usaha ikhtiar kita, boleh. Tapi yang memastikan kita kaya atau enggak itu adalah Allah. Ada Bu, saudara saya, tapi saudara jauh ya. Umurnya sesaya. Itu yang paling tua. Adik-adiknya ada yang masih SMA. Itu kekayaannya sudah 11 miliar per orang. Dari mana? Warisan. Gak pakai usaha. Modal anaknya Pak Fulan dapat warisan. Artinya apa? Artinya yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mau usaha itu harus kaya, pasti kaya. Ya, ngapunten nggih. Orang yang capek setiap hari keringetan mestinya lebih kaya. Tapi kan yang menentukan kebaikan itu adalah Allah nantinya. Oke? Artinya masa depan Allah Ta'ala yang menentukan. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Kapan kita meninggal itu Allah Ta'ala yang menentukan. Ya, nggak ada bisa yang memprediksikan. Bahkan kalau dokter, ini kayaknya umurnya nggak panjang ini. Ini cuma 2 tahun. Jangan percaya 100%. Oke. Itu cuman prediksi dan ilmu dokter. Kematian tetap Allah Ta'ala yang. Dulu saya punya teman Bu, Allah yarham. Jaga bapaknya atau kakeknya kena COVID. Dia yang jaga. Bapaknya sehat, teman saya yang jaga yang meninggal. Siapa yang menentukan? Allah Ta'ala. Maka jangan pernah putus harapan kalau naudzubillah ya, ternyata ada vonis kematian sekian tahun akan meninggal. Tetap kita punya Allah Ta'ala yang bisa memanjangkan dan menentukan umur kita. Maka jangan putus harapan. Pernah terjadi di Saudi dulu katanya Bu. Saya dengarkan dari kajian salah satu ustadz. Orang Saudi ini sakit kanker katanya. Sakit kanker, kemudian dia divonis sekitar 2 tahun lagi, umur 6 bulan. Umurnya tidak lebih dari 6 bulan. Dan dia punya, punya ART dari Indonesia. ART baru dari Indonesia, kemudian kerja sama dia. Ini seorang ini ya, perempuan ini seorang. Kemudian tapi ART-nya itu kadang dalam 1 hari itu sering ke kamar mandi. Kalau di kamar mandi terus lama gitu. Iya, tahu ya dengernya ya? Ya udah, berarti selesai lah. Oh, yang belum. Baik, ala kuliah seperti itu. Jadi lama di kamar mandi. Kemudian penasaran dia ditanya, kenapa kok lama di kamar mandi? Ternyata dia baru punya bayi anak kecil yang ditinggalkan di Indonesia, sehingga dia harus ngapunten ya, harus memompa itu supaya dia nggak kesakitan. Kemudian dia merasa ibah, ibu itu merasa ibah. Kemudian sudahlah kamu pulang,
kontrakmu 2 tahun, saya lunasi semuanya. Mungkin orang kaya ya. Jadi di DP semuanya, gajinya itu, tidak dipotong. Dikasih semua 2 tahun, disuruh pulang untuk ngerawat anaknya. Kemudian orang ini setiap hari nangis, sedih, merasa bersyukur, merasa pokoknya setiap hari itu minta sama Allah Ta'ala dan nangis. Berjalan berapa bulan dia periksa, ternyata kankernya hilang. Kankernya hilang. Dan dokter pun juga takjub melihat keadaan itu. Dan itu secara medis gak mungkin terjadi. Tapi bagi Allah Ta'ala semuanya terjadi. Dan Masya Allah. Dan dia ya gak vonis 6 bulan meninggal gak jadi. Karena sehat, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Maka ibu, yang menentukan kematian kita adalah Allah. Maka itu salah satu bentuk-bentuk kalau kita itu terlalu percaya dengan yang mestinya Allah Ta'ala putuskan, maka takutnya jatuhnya adalah kesyirikan. Kembali kita ya, taubat syirik. Jangan sampai kita lepas untuk bertaubat dari kesyirikan kita. Takutnya kalau kita meninggal dalam keadaan syirik, dosa syirik tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang pertama, maka taubat dari kesyirikan. Yang kedua, taubat dari dosa besar. Dosa besar itu adalah apa contohnya? Berzina, mencuri, kemudian melakukan dosa kecil tapi terus-menerus gak pernah berhenti. Itu namanya dosa besar. Dosa besar caranya adalah dengan taubat. Taubatnya bagaimana? Pertama, menyesali atas perbuatannya. Yang kedua, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Kalau itu sering, Zat, tapi ternyata ya saya ngulangi lagi. Terjadi ya? Gak apa-apa, Bu, manusiawi. Oke, manusiawi. Yang penting taubat lagi. Taubat lagi, taubat lagi. Tapi jangan gampangkan untuk bermaksiat lagi. Paham ya? Karena apa? Kalau kita terbiasa untuk gampangkan maksiat, biasanya Allah Ta'ala susahkan taubatnya. Meskipun kalau taubat diampuni sama Allah. Cuman yang dikhawatirkan terbiasa maksiat, lupa untuk bertaubat. Maka dosanya besar. Oke, tetap kalau dosa besar kadang masih melakukan, taubat lagi. Tetap taubat, minta ampun kepada Allah dan Allah Ta'ala insya Allah pasti mengampuni. Taubat dari dosa besar. Yang ketiga, taubat dari dosa kecil. Taubat dari dosa kecil, bagaimana cara minta ampunnya? Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak zikir. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Ya, karena ada amal-amal soleh yang menghapuskan dosa kita. Salah satunya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kata Nabi, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang mandi di sungai sehari 5 kali? Kira-kira masih membawa kotor nggak di badannya? Bersih kan? Mandi sehari 2 kali aja bersih ya kan? Ini 5 kali sehari, insya Allah bersih. Maka begitulah keadaan orang yang sholat sehari 5 kali. Maka dosanya akan bersih. Ya, taubatnya dengan apa? Amal soleh. Menghapuskan dosa kecil. Sekarang yang, yaitu 3 itu. Sekarang taubat yang keempat. Taubat dari kesalahan orang lain. Taubat dari berbuat salah kepada orang lain. Yang pertama adalah minta ampun kepada Allah. Yang kedua, minta maaf. Yang ketiga, kalau ada kezaliman, apa ya contohnya ya? Yang ketiga itu kalau kita itu masih berhutang kezaliman terhadap dia. Kalau hutang dibayar. Kalau kisos minta maaf. Ya, kisos itu maksudnya gini, kita pernah pukul orang itu. Kita minta maaf. Dan bisa jadi kita minta untuk dibalas. Ya. Tapi ya mudah-mudahan minta maaf dan dia memaafkan. Atau ini biasanya ini merusak kehormatan seseorang.
fitnah orang. Ya, fitnah orang. Fitnah orang berbuat melakukan yang tidak wajar. Fitnah orang pokoknya merusak kehormatan seseorang. Itu setelah minta maaf harus klarifikasi. Kalau ternyata fitnah itu nyebar. Maka hati-hati dari merusak kehormatan saudara kita. Kadang yang terlebih itu Bu, yang kita nggak rasa itu fitnah kita di HP itu. Itu banyak kita nggak kerasain. Gara-gara kita nggak suka dengan salah satu kelakuan artis. Ini yang marah ini siapa yang dirusak karakternya? Siapa? RTR? Kok RTRW? Nah itu, jangan ikut campur sudah. Kalau mau lihat beritanya, lihat saja tapi nggak perlu ikut campur. Biarkan, nggak tahu kita yang benar mana, yang salah mana. Kan kita nggak tahu gitu. Maka nggak usah ikut-ikut komen. Mentang-mentang panas terus ikut. Oh iya benar makanya. Wah, kalau ternyata nggak terbukti, maka jenengan harus klarifikasi dari itu semuanya. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Gitu ya, maka jangan ikut campur. Yang terpenting itu bukan ngurusi orang, hati kita ini loh bersih atau tidak. Oke ya. Maka taubat kepada Allah. Yang kedua, persiapan sebelum Ramadan, yaitu meningkatkan keimanan. Karena syarat masuk Ramadan supaya Ramadan kita berkualitas dan melahirkan ketakwaan, maka pintu masuknya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Masuknya adalah dengan keimanan. Iman itu apa, Bu? Gini ya, gambarannya nih ya, Bu. Gampangannya ya, ngelihat masuk dengan iman itu gini. Ketika kita mau masuk Ramadan, tujuan kita itu apakah akhirat atau dunia? Itu yang membedakan. Kalau Ramadan tujuan kita adalah supaya mendapatkan pahala puasa, berarti masuknya dengan iman. Tapi kalau kita masuk Ramadan tujuannya adalah mumpung Ramadan biasanya jualan saya laris, maka tujuannya adalah dunia. Ya. Loh boleh tujuannya dunia untuk mendapatkan kebaikan ya, mumpung ya masa orang dipending, orang dapat rezeki di bulan Ramadan. Boleh saja. Tapi jangan lupa untuk mendapatkan nilai akhirat ini jangan ditinggalkan. Mentang-mentang untung besar di Ramadan, kemudian untung akhirat nggak pernah dipikirkan. Maka ini yang merugi. Gitu nggih, Bu? Maka masuk dengan iman itu capai semua tujuan untuk mendapatkan ridho Allah dan akhirat supaya mendapatkan kebaikan. Bagaimana caranya? Dari sekarang diperbanyak baca Qur'annya dan mulai dibuka lagi tentang buku-buku persiapan Ramadan. Tentang puasa, keutamaan puasa, dan yang lainnya. Atau kajian-kajian Ustadz itu mulai didengarkan. Ya, kemarin Ustadz Rifki itu juga punya daurah panjang kan, di Alamin Pare itu. Itu dibuka YouTube-nya, didengarkan. Supaya kita mendapatkan persiapan dengan keimanan ketika mau masuk Ramadan. Mungkin dua itu yang bisa kita sampaikan tentang persiapan Ramadan. Tapi Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah kita aturkan salawat kita dan salam kita kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru mulai ini. Subhanallah. Oh iya. Niatnya mangkel apa niat? Iya, niat ngaca, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, kita ini serba keterbatasan ya di dalam mendidik ya sama orang tua. Dan nggak apa-apa, tetap ya sebetulnya itu insya Allah nggak apa-apa. Cuman lebih aman lagi kita sambil minta maaf juga. Karena sebagaimana juga guru kita Ustadz Budi Azhari itu bilang, gak fair kalau lebaran itu yang minta maaf hanya anak kita ke diri kita. Mestinya orang tua juga minta maaf ke
ke anak. Karena tumbuhnya dia itu karena pendidikan orang tua. Nggih. Tapi nggak apa-apa, itu supaya fair aja, supaya orang tua itu juga punya punya harapan dengan anak, kemudian dia minta maaf kepada anaknya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan semua perjalanan kita di dalam mendidik anak, dan yang terpenting, Bu. Kadang segala ikhtiar ya, sudah kita jalankan kan. Namanya manusia itu kan ya ikhtiarnya terbatas ya, nggak ada yang sempurna. Tapi jangan lupa kekuatan doa. Karena doa itu kita menyandarkan segala ikhtiar kita kepada Allah, untuk Allah Ta'ala yang menjawab dan melunasi ikhtiar kita. Dengan berdoa. Kalau doa itu tidak ada putusnya. Makanya hati-hati. Yang paling sakral dari orang tua, di samping pendidikan yang kita tahu serba batas, yaitu doa, Bu. Hati-hati nih, ibu-ibu yang sampai sekarang kalau nggak seneng anaknya suka ngumpat, suka ngomong yang nggak baik. Hati-hati. Bisa jadi bukan karena anak kita yang nggak baik, tapi karena lisan orang tua ini yang asal. Iya. Mangkel titik ngomong anaknya, tak duakno awakmu. Ngerasakno koyo aku piye didurhakai oleh anak. Jangan. Kalau bisa doa baik, doa baik. Nggih. Pokoknya jangan berdoa buruk lah untuk anak, jangan. Saya punya, Bu, ini pernah saya sampaikan nggak ya? Saya pernah punya syekh di Sudan itu, ada 2 syekh. Masya Allah, namanya Syekh Sodik sama Syekh Umar. Syekh Sodik ini 24 jam isinya dakwah. Adiknya namanya Syekh Umar, itu kalau dibagi ya separuh hidupnya dakwah, separuh hidupnya kerja. Tujuannya apa? Supaya bisa menghidupi abangnya juga yang sedang berdakwah. Itu kurang sinergi apa itu satu saudara? Betul ya? Maka ketika saya melihat beliau, itu penasaran saya dari titik pertama adalah bagaimana ayah mendidik dia. Ayahnya mendidik dia. Kemudian saya dapati satu poin pentingnya, Bu. Itu saya lihat dari ketika ini, tapi Allah yarham, sudah meninggal. Ayahnya namanya Syekh Abdullah. Waktu itu beliau ngajar, umurnya sudah 70 tahun. Ngajar kita nahwu. Itu ngajar, Bu, sambil gini. Itu lehernya pakai gip. Pakai gip itu loh ya. Gip. Jadi nggak bisa noleh gini. Karena udah umur 70 tahun ngajar nahwu. Tapi orangnya berwibawa. Cucunya, Bu, anaknya Syekh Sodik sama Syekh Umar itu ya Masya Allah, bukan anaknya malaikat ya. Ada salah satu anak namanya Abdus Salam. Luar biasa itu. Lari-lari. Itu pas kajian, masjidnya kan dari seng ya. Itu sengnya itu kadang tewar dilempar batu sama Abdus Salam. Kemudian, pokoknya polanya memang luar biasa lah, Bu, polanya. Itu Syekh Abdullah itu waktu mengingatkan Abdus Salam itu, wallahi saya dengar nggak pernah Syekh Abdullah itu ngumpat yang nggak baik buat anaknya, nggak pernah. Semua ucapannya gini, Allah yahdi ki Abdus Salam, Allah yarhamu ki Abdus Salam. Semuanya doa. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kamu Abdus Salam. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kamu Abdus Salam. Semoga Allah Ta'ala jaga kamu Abdus Salam. Nggak pernah ngumpat kota lakallah. Semoga Allah Ta'ala menghukummu wahai Abdus. Nggak pernah. Padahal orang Arab punya umpatan yang nggak baik juga punya. Tapi dia tidak, selalu berdoa. Maka ada salah satu muridnya yang pernah dengar bilang, antum tahu Abdus Salam ini, itu ayahnya Syekh Sodik lebih parah daripada Abdus Salam sekarang. Bayangkan. Tapi besarnya jadi ulama. Maka poin pentingnya adalah jangan pernah putus untuk berdoa. Dan berdoa selalu dalam keadaan yang baik. Gitu nggih, Bu? Baik. Sekarang kita masuk materi. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan bisa lah. Dan materi kita, ya ini mudah-mudahan nggak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita pending dulu tentang sifat muslimah. Kita masuk kepada tema tentang sakit, tentang orang yang meninggal, dan bagaimana adab menjenguk dan mendoakan. Gitu ya, Bu. Sebelum itu,
Nanti insya Allah Bu ya, mudah-mudahan bisa saya selesaikan. Saya pengen bikin buku pegangan tentang sakit, adab menjenguk, berdoa untuk menjenguk. Karena ini saya rasa emang penting ya. Banyak orang-orang yang di rumah sakit itu terus dia hanya upaya ikhtiar bagaimana sembuh. Tapi dia lupa bahwasanya penyembuh utamanya adalah Allah. Dia lupa untuk berdoa. Dan ketika berdoa juga bingung doa apa yang mau dipanjatkan. Padahal Nabi mengajarkan doa-doanya. Ya, nanti mudah-mudahan bisa diselesaikan. Oke. Iya Ibu. Baik. Tapi sekarang belum selesai. Mudah-mudahan minggu depan mudah-mudahan bisa selesai. Baik. Sebelumnya kita ingin runut dulu dari definisi sakit. Dan supaya kita tahu nanti itu ternyata sakit itu bukan hanya sakit yang ada di badan kita. Tapi sakit itu yang ada di hati kita juga dinamakan sakit. Dan yang seperti ini juga butuh dijenguk dan didoakan. Gitu ya. Karena nggak hanya yang sakit panas yang dijenguk dan didoakan. Yang hatinya sakit suka hasad, hatinya sakit sakit masih melakukan kesyirikan, itu hatinya juga sakit. Maka perlu didoakan. Apa sih sakit? Sakit itu artinya dia tidak sehat. Betul nggak Bu? Ya betul, emang kayak gitu definisinya. Sakit itu keluar dari batas sehat. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya manusia itu dalam keadaan sehat. Itu aslinya. Tubuh kita pun itu aslinya sehat. Dia sakit karena keluar dari sehatnya. Paham ya? Keluar itu gini. Bisa jadi karena faktor eksternal yang masuk di dalam tubuh kita. Karena makanan, karena salah makan, karena ada virus yang masuk, sehingga dia sakit. Atau karena faktor daya tahan tubuh kita, atau pola hidup kita yang tidak seimbang, sehingga jadi sakit. Oke ya, itu namanya sakit. Sakit itu tidak sehat, keluar dari batas sehat. Kemudian, sakit di dalam Al-Quran itu ada 3. Kalimat al-marad di dalam Al-Quran itu sakit itu al-marad. Al-marad di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama sakit badannya. Sakit yang terdapat pada badan. Yang kedua sakit yang terdapat pada jiwa. Yang ketiga sakit yang terdapat pada ruh. Sekarang yang pertama. Sakit pada badan. Gampangannya nanti kalau ada bukunya jangan baca. Intinya sakit pada badan itu semua. Kayak sakit luka, sakit panas, sakit kena cacat gitu ya. Kemudian flu, infeksi, dan yang lainnya itu sakit badan. Kemudian yang kedua, sakit jiwa. Bukan sakit RSJ itu bukan ya. Bukan sakit jiwa mental, bukan. Sakit jiwa itu contohnya rasanya sakit ya. Hatinya sakit. Sakit jiwa itu sakit hati. Sakit hati itu karena 3. Sakit nifak, kemunafikan, sakit tadzabdzub, sakit al-fujur. Sakit jiwa itu 3. Sakit nifak, sakit tadzabdzub. Tadzabdzub itu gini kata Allah Ta'ala. Al-mudzabdzabin la ilaha ula wa la ilaha ula. Gak jelas. Gak kanan, gak ngalor, gak ngidul. Gak ngetan, gak ngulon. Pokoknya nggak punya prinsip hidupnya. Mudzabdzab. Gak Islam, gak yang lain. Gak jelas. Itu namanya tadzabdzub. Tidak punya prinsip hidup. Mudzabdzab. Itu di Quran disampaikan. Al-mudzabdzabin. La ilaha ula wala
ilaha ula. Enggak nganan, enggak ngidul. Pertama tadi sakit nifak. Sakit nifak itu yang ditampilkan apa, yang di dalam hati apa. Itu nifak. Itu kalau punya kayak gitu, Bu, wah, uripe serba bimbang, gak enak, bingung. Ya, serba gak enakan. Kalau yang paling besar sakit nifak itu ya kemunafikan, nunjukkannya seakan-akan muslim, ya, islamis, tapi hatinya gak suka dengan Islam. Pas ngaji kerudungan, pas gak ngaji, apa iki? Gak enak, panas, sumpek, dibuang. Nah, itu namanya kemunafikan. Nggih. Maka itu sakit itu, Bu. Itu harus disembuhkan. Bukan hanya kalau ada panu dikasih salep untuk disembuhkan, tidak. Tapi yang seperti itu adalah kemunafikan dan harus disembuhkan. Coba. Jenengan kalau baca Al-Qur'an ya. Ini yang hafal Quran ini ibu-ibu, ayo coba dipikirkan secara logika ya. Dipikirkan secara logika. Anu baca ini dari Al-Qur'an surat Al-Fatihah itu kan, Al-Baqarah. Kira-kira kalimat al-marad pertama di dalam Al-Qur'an ada nggak? Ayatnya gimana bunyinya? Kan tadi al-marad sakit ya. Allah Ta'ala itu mengenalkan sakit pertama kali di Quran. Itu sakit apa kira-kira? Apa di Al-Quran pertama ya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ternyata sakit yang pertama kali Allah Ta'ala kenalkan, sakit apa itu? Sakit kemunafikan. Jadi artinya sakit yang perlu diperhatikan pertama, sakit yang harus kita jaga, sakit yang harus kita hindari itu bukan hanya sakit badan, tapi sakit kemunafikan. Ya, hati-hati, ini sering terjadi. Sakit kemunafikan. Yang kedua tadi sakit tadzabdzub. Orang itu ragu aja, nggak punya prinsip. Ya. Kemudian yang ketiga sakit al-fujur. Sakit melakukan maksiat. Ya, dan tidak mudah, nggak mau bertaubat. Melakukan maksiat sulit untuk meninggalkannya. Melakukan maksiat sampai candu. Ya, itu namanya sakit al-fujur. Itu juga sakit, butuh diobati. Ya, namanya sakit al-fujur. Fujur. F-U-J-U-R. Bukan pujur ya. Kalau jenengan orang Bogor, pujur. Kalau orang Kediri, fujur. Nggih, ngono kok dibahas, Bu. Al-fujur. Nggih. Kemudian yang ketiga, sakit yang terdapat pada ruh. Ya, kalau tadi sakit terdapat pada badan, kemudian pada jiwa, yang ketiga sakit yang terdapat pada ruh. Sakit yang terdapat pada ruh itu ada 3. Sakit takhobut namanya. Khobat atau takhobut. Takhobut. Gangguan. Sakit gangguan itu seperti orang yang sakit terganggu oleh gangguan jin. Ya. Itu nanti obatnya ruqyah. Dan ruqyah yang paling bagus itu ruqyah apa? Mandiri, pinter Bu. Mandiri. Jangan gampang-gampang minta diruqyah orang. Ruqyah mandiri itu paling bagus. Dan ruqyah yang paling bagus, ruqyah mandiri yang paling bagus itu apa? Baca Quran. Oke. Banyak baca Quran. Dan biasanya orang paling susah di ruqyah itu orang yang males baca Quran. Ya, maka kalau jenengan ngapunten ya, kalau ada yang mau baca Quran masih males, nah itu gangguan itu. Harus di ruqyah itu. Ruqyah itu hati-hati, nggak boleh sendiri tuh. Itu kalau sendiri takutnya ngelamun, kalau ngelamun takutnya ya wallahu a'lam. Pokoknya gitu nggih Bu. Banyak baca Quran. Baik. Yang kedua sakit ain. Ya.
Kata Nabi, al-ainu haq. Ain. Ain itu karena apa? Ain itu gini Bu ya. Hati-hati dari mata seseorang yang dia memuji kita dengan tidak gini. Hati-hati dengan pujian orang yang tidak menggunakan nama Allah. Ya. Makanya Bu, bahayanya orang yang punya kelebihan kemudian disanjung. Makanya jangan jangan gampang-gampang kepingin disanjung. Zaman sekarang kan gitu ya, dikit-dikit kan semua serba kepingin disanjung ya. Maka takutnya kalau kita gampang kepingin disanjung, kemudian ada orang yang memuji kita dengan tidak nama Allah, maka takutnya kita kena ain. Kena ain itu bisa jadi keutamaan atau kelebihan atau kenikmatan yang kita miliki itu tahu-tahu terhenti dan kita tidak bisa mendapatkan lagi. Ya, punya mobil baru, dilem ambek tonggone, montore anyar saiki, lali tonggone. Wes, pokoknya lupa untuk ngalahkan, Masya Allah, itu bisa jadi belok, prak, nabrak. Itu bisa kena ain itu. Bagaimana antisipasinya? Kalau ada orang yang memuji, sampaikan kul Masya Allah. Ucapkan Masya Allah. Semua kehendak Allah. Itu ya. Maka kalau ada orang yang lupa, kita jangan lupa untuk mengatakan Masya Allah. Makanya kalau dipuji sama orang bilang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Dan itu hak itu. Ain itu benar adanya. Tapi yang ketiga yaitu sakit disihir. Ya, sakit karena sihir. Sakit karena sihir sama. Obat yang paling utama adalah Al-Quran. Dan obat yang paling utama di Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Kemudian dengan 2 muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falak. Ya, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, dari sihir. Maka perbanyak baca surat Al-Fatihah dan muawwidzatain. Baik. Itu tadi semuanya. Kemudian Ibu yang dirahmati Allah, itu 3 ya tentang penyakit di dalam Al-Qur'an. Sekarang bagaimana faktor pulih dari penyakit? Ketika kita mendapatkan sakit tadi, sakit badan, sakit ruh, sakit jiwa, bagaimana bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu ya? Maka yang pertama adalah wikoya, menjaga. Sebelum kena penyakit harus menjaga. Sebagaimana pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk anak jangan dicoba. Iklannya apa itu dulu? Thermorex, betul ya? Oh, minyak telon. Untuk anak kok coba-coba. Yaitu di dalam pepatah Arab juga dikatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Maka jaga diri kita supaya tetap sehat, stabil, nggak sakit, dijaga. Ya, supaya kita bisa beramal soleh dengan sempurna. Kemudian jaga ruh kita dengan berzikir kepada Allah. Jaga jiwa kita dari kemaksiatan dan dosa. Itu semuanya dalam keadaan penjagaan. Dan menjaga itu diperintah oleh Allah. Apa dalilnya? Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian. Jangan nutul neraka dulu baru jaga. Itu tidak jaga namanya. Jaga itu sebelum kena sakit, dijaga. Maka jaga itu perintah. Ya, menjaga diri itu perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu. Setelah al-wiqayah, yang kedua adalah as-sabr. Sabar. Ya, ini terlebih lagi kalau sakit badan tadi ya. Ini sabar bagi yang sakit badan. Jadi kalau sakit di badan,
Sakit badan tadi tahu ya semua ya. Sakit luka, sakit apapun. Itu kunci utamanya bukan langsung mengobati, tapi sabar dulu. Menerima ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap sabar dari penyakit atau musibah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Ada seseorang di zaman Nabi itu punya sakit ayan. Mendadak kejang atau enggak sadar diri terus ayan gitu lah ya Bu ya. Kemudian minta doa sama Nabi, minta doa untuk disembuhkan. Karena dia khawatir setiap ayan itu dia nggak bisa ngontrol diri sehingga ada auratnya yang tersikap. Kemudian dia berdoa minta sama Nabi, ya Rasulullah, saya minta doa supaya saya disembuhkan. Kata Nabi, milih mana? Didoakan untuk disembuhkan atau diganti surga? Kata dia, ya sudah, saya minta surga, nggak sembuh nggak apa-apa. Tapi saya minta semoga setiap saya ayan nggak sampai aurat saya terbuka. Maka Nabi mendoakan orang itu ya tetap sakit tapi dijamin surga dan auratnya tidak tersikap ketika dia kumat. Jadi boleh ketika sakit itu sabar dengan penyakitnya. Bahkan ada ulama itu bahkan nggak perlu berobat, sabar aja. Tapi tidak, salah satu metode atau salah satu sunnah yang kita pelajari itu tetap berobat Bu. Tapi pada prinsipnya sakit itu yang pertama sabarnya dulu. Menerima ini takdir dari Allah sehingga Allah Ta'ala akan gantikan di balik kesabaran kita. Di balik penyakit kita itu ada kebaikan. Sebagaimana sabarnya Nabi Ayub. Itu salah satu doanya. Allahumma sbir kasabri Ayub. Ya Allah berikan saya kesabaran sebagaimana sabarnya Nabi Ayub. Kemudian yang kedua Ibu. Setelah sabar, yaitu mu'alajatul marad, baru mengobati. Setelah menjaga, sabar, baru mengobati. Mengobati penyakit kita. Bagaimana dosis mengobati penyakit? Nabi mengatakan, idza usibada bidawa, faqad bari'a biidnillahi ta'ala. Apabila sakitnya, apabila obatnya sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi yang menyampaikan. Artinya kalau obat kita itu pas dengan penyakitnya, maka insya Allah sembuh. Makanya ada kalimat dosis. Setiap penyakit itu ada obatnya. Gitu ya. Semua ada obatnya. Sakit apapun ada obatnya. Semuanya ada obatnya masing-masing. Maka semoga dosisnya pas dan semoga Allah Ta'ala sembuhkan kita. Dan kalimatnya juga perintah dari Nabi. Tadawau. Berobatlah kalian. Baik. Kemudian obat yang lain adalah ar-rohah at-tamah. Istirahat yang cukup. Ketika sakit perlu istirahat yang cukup. Bu, saya tanya, kalau jenengan sakit, boleh nggak sholatnya dijamak? Boleh kan? Kalau jenengan sakit, kok jenengan sakit? Kalau ada yang sakit, boleh nggak puasa? Tujuannya nggak puasa itu apa sih? Biar sehat. Sebelum biar sehat, biar istirahat. Kenapa kok sholat boleh dijamak ketika sakit? Supaya istirahat. Lah kok sakit, gak poso, tapi jalan-jalan di mall. Mumpung gak poso, iso makan, badani kuat, jalan-jalan di mall. Jadi ketika Allah Ta'ala berikan keringanan dari ibadahnya ketika sakit, itu gunanya supaya kita istirahat. Jadi obat sakit itu adalah istirahat yang cukup. Gitu ya, istirahat yang cukup. Kemudian obat sakit yang lain adalah makan yang halal dan thayyib. Ya, karena faktor terbesar penyakit itu adalah dari makanan. Lek panganane gak macem-macem, lorone ya gak macem-macem.
Coba tanya orang dulu nggih ya. Itu kan makannya Masya Allah kabeh serba godokan. Lek saiki serba micinan. Jadi yang ngono kualitasnya. Lesu dan yang lainnya. Tapi makan itu penting. Nah, Allah Ta'ala telah ajarkan kita untuk makan halalan dan thayyibah. Kalau halal itu apa sih Bu? Indikatornya Bu, halal itu Bu. Halal itu yang dibolehkan oleh syariat. Dari perolehannya yang baik. Dan makanan itu dibolehkan oleh syariat untuk dimakan. Jadi indikatornya adalah syariat. Membolehkan itu namanya halal. Kalau thayyib itu indikatornya adalah badan kita. Apakah badan kita itu boleh menerimanya atau tidak? Itu namanya thayyib. Gula itu halal. Tapi bagi yang diabetes enggak thayyib. Kalau kebanyakan. Gitu ya. Apalagi sing Bu, apa Bu? Sing biasanya soro sulit untuk dikasih tahu ini penyakit-penyakit orang yang sudah apa? Gorengan, ya. Jeroan. Wah, Kediri ini Masya Allah. Di mana-mana jeroan nih, bahaya nih. Apalagi? Jeroan boleh, kalau banyak ya nggak boleh. Apalagi Bu? Junk food. Enggak sing wis diwarai lho Bu, gak oleh mangan iki kok pangga mangan. Sing faktor-faktor kolesterol itu loh, apa itu? Asam urat itu loh. Ayo sampaikan biar kita roasting bareng-bareng. Itu ya, gitu ya. Itu untuk mengobati diri kita. Semuanya itu makanan. Kalau kita punya penyakit, kita obati dengan berbagai macam obat, sampai dari Cina pun obatnya dari manapun didatangkan. Kalau makannya tidak dijaga, tetap. Karena faktor pemicu penyakitnya masih ada dari makanan itu. Maka ya nggak akan pernah berhenti sakitnya. Gitu ya, mengobati sakit dengan makanan-makanan yang halal dan thayyib. Halal tadi indikatornya apa? Syariat. Kalau thayyib indikatornya adalah diri kita. Paham nggih? Makanya jangan kok sungkan ngasih tahu. Baik. Yang terakhir Bu, obatnya penyakit itu adalah berdoa kepada Allah. Nggih. Ini yang terpenting. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Nabi mengatakan, Innallaha huwat tabib. Dialah Allah Ta'ala yang dokter. Dan dokter itu hanya perwakilan, wakilnya Allah Ta'ala. Penyambung perantaranya Allah. Maka, kalau ada yang dokter, maka sampaikan kepada pasien. Sebelum jenengan berobat ke saya, sudah doa dulu enggak sama Allah Ta'ala? Saya punya teman dokter, Masya Allah, imannya luar biasa. Di Pare, tahu dokter Wahyu? Spesialis bedah itu. Beliau nyampaikan kalau ada orang yang berobat sama beliau, itu disuruh doa dulu. Sudah doa belum? Belum. Alah, orang berobat ke saya, kalau belum minta sama Allah Ta'ala, ya enggak bakal sembuh. Kenapa? Karena yang menyembuhkan Allah. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Dialah Allah Ta'ala yang menyembuhkan kita. Dokter itu hanya perantara. Hanya ikhtiar. Hanya penyambung sebab. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak penyakit itu yang mendadak sembuh karena Allah Ta'ala. Tanpa diobati. Ya. Semuanya Allah Ta'ala. Saya punya teman Bu. Anaknya sakit, panas. Rumahnya di Ngasem sana. Berobatnya di sini, dokter Wasis. Dokter anak. Ya, anaknya. Oh, sana ya? Gini ini maksudnya gini loh, belok. Belok. Pokoknya gini lah, Bu. Baik. Kadang kan memang bahasanya orang itu kan cocok-cocokan ya. Anaknya itu dibawa ke dokter yang deket-deket gak sembuh. Akhirnya wis dokter Wasis saya.
Subhanallah pas bawa dokter Oasis, baru di depan enak awake. Sehat. Ya. Bisa sugesti. Bisa, tapi bukan karena saktinya dokter Oasis bukan. Karena apa ya? Karena Allah Ta'ala berikan sembuh gitu loh. Artinya tidak semua melulu soal obat, tapi Allah Ta'ala yang menentukan kita sembuh atau tidak. Berapa banyak kadang kita itu minum obat. Ada loh Bu, orang itu gini. Ketika mau sembuh, ketika mau berobat, nyari obatnya nggak ada. Mau beli uangnya pas-pasan. Sakitnya kepala, tapi ada Panadol, obat flu. Betul nggak? Wes gak apa-apa, mudah-mudahan dadi obate dipangan. Mari gak? Mari. Terjadi kan itu? Pas ada makan apa, gak apa-apa, mudah-mudahan dadi obate. Kenapa? Karena jiwanya disugesti sembuh dan dia juga berharap kepada Allah dan Allah Ta'ala menentukan kesembuhan itu. Gitu nggih? Nanti gini, doanya apa saja bagi kita yang sakit. Nah, itu nanti tema pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Sekarang kita masuk selanjutnya. 5 menit lagi. Setelah itu tanya jawab. 5 menit atau 10 menit. Ya, itu langkah-langkah ketika kita dalam keadaan sakit. Sekarang sugesti, rasa apa yang harus kita lakukan. Pembahasan selanjutnya, apa yang wajib dilakukan bagi orang yang sakit? Apa yang wajib dilakukan bagi orang yang sakit? Yang pertama, dia harus ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini pertama ini jadi satu. Ridho, sabar. Sugesti itu tadi itu sebetulnya masuknya prasangka baik. Ya, ini jadi satu nggih. Ridho, sabar, prasangka baik. Jadi ketika sakit harus punya rasa ini. Ridho kepada Allah, sabar terhadap takdirnya, dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ini prasangka baik ini penting. Kalau kita sudah prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik itu akan lahir ketika kita sudah ridho dan sabar. Kalau nggak ridho itu sulit untuk prasangka baik. Apa enake wong loro mai weteng lambung iki loro kabeh. Wis pokoknya gak ridho. Mau prasangka baik dari mana? Nggak bisa. Dan apa namanya? Penyebab sakit itu salah satu faktornya adalah stres itu. Karena nggak prasangka baik. Stres. Dan kemarin terbukti kan, COVID-19 itu kan faktor terbesarnya adalah stres. Gimana nggak stres yuk? Ambulan gak karuan nih. Ngalor ngidul ambulan. Terus pakai APD dan yang lainnya, Masya Allah. Mendadak tetangga meninggal, sana meninggal. Itu malaikat penyabut nyawa kayaknya udah terbang di atas itu. Tinggal milih siapa yang mau diambil bentar lagi. Ngelihat grup, meninggal. Stres. Sudah gitu yang sakit di isolasi. Nanti salah satu support kita untuk membuat orang itu cepat sembuh, itu dengan dijenguk. Karena dengan menjenguk itu kita memotivasi dia supaya dia enggak stres. Nanti adalah temanya bagaimana adab kita ketika menjenguk. Gitu nggih? Ini yang pertama tadi, ridho, sabar, prasangka baik. Supaya enggak stres ketika sakit. Ya, menikmati sakit. Baik, kemudian yang kedua, ketika sakit, tanamkan di dalam diri kita 2 hal. Yang pertama berharap kepada Allah, yang kedua takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika berharap dan takut ya kepada Allah. Pernah suatu ketika Nabi itu menjenguk seorang pemuda yang sakitnya mau meninggal. Kemudian kata Nabi apa? Kaifa tajiduka? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan sekarang? Kata dia
dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku merasakan berharap kepada Allah dan aku takut terhadap dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, tidaklah terkumpul di dalam keadaan seperti ini dua rasa, dua berharap dan takut kepada Allah, kecuali Allah Ta'ala akan beri apa yang dia harapkan dan Allah Ta'ala akan ampuni dari apa yang dia takutkan. Makanya ketika sakit itu waktunya untuk berdoa kepada Allah. Banyak-banyak harap dan banyak-banyak istighfar. Makanya ketika ada orang yang menjenguk, itu sifatnya bukan mendoakan saja. Mestinya juga minta doa. Kebayang ya? Karena kalau Nabi bilang itu, berarti kan doanya orang sakit itu kan mustajab. Makanya ketika jenguk, sembari kita berdoa, kita juga minta doa sama orang yang sakit. Doakan kita juga ya, semoga ini dan itu. Karena harapan orang yang sakit dan kekhawatiran orang yang sakit itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak? Tapi kira-kira sulit nggak bagi orang sakit terus? Tapi biasanya orang sakit itu di titik rendah hatinya ya. Jadi gampang ibah sama orang, gampang kasihan, gampang. Maka ya waktu-waktunya untuk mendoakan. Mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang-orang yang perlu kita doakan gitu ya. Kita doakan. Makanya kalau doa belum diijabah, minta sama Allah Ta'ala ndang cepet sakit. Ben dijebak. Boleh nggak doa minta sakit? Oke. Enggak boleh. Kecuali Allah Ta'ala kasih. Dan nggak ada manusia itu terbebas dari sakit kan, nggak ada kan? Pasti orang sakit. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau orang itu semakin sakit, sampai rasanya sakitnya itu mengantarkan kematian, seakan-akan malaikat maut sudah dada-dada di atas. Tetap kata Nabi, jangan pernah berharap mati. Ya, gak kuat mati aja. Gak kuat. Padahal sakitnya mek keseliu, tapi gak kuat. Sedang mati rasane kayak mati. Jangan gampang berharap mati. Kenapa? Kenapa ya nggak boleh mati ya? Karena gini lah, supaya kok melok bingung. Kenapa Bu? Masya Allah pinter. Supaya kita itu nggak gampang putus asa. Supaya kita masih berharap dengan kita nggak dimatikan oleh Allah, masih punya kesempatan untuk beramal soleh dan punya kesempatan untuk minta ampun dari dosa kita. Apa ya wis siap nemoni malaikat? Kan gitu. Baik. Pernah suatu ketika Nabi jenguk pamannya Abbas. Dan Abbas ketika itu yashtaki. Merintih kesakitan dan berharap mati. Kemudian kata Nabi, beliau mengatakan, ya am, wahai pamanku. La tatamannal maut. Jangan berharap mati, wahai paman. Fa innaka in kunta muhsinan fa antu akhir tasdada ihsanan ila ihsanik. Kalau kamu ini menjadi orang yang baik, maka nanti kebaikanmu akan menambah kebaikan yang lain. Gitu. Kan pernah terjadi ya, dulu di zaman Nabi itu ada dua orang. Yang satu meninggal duluan karena jihad di jalan Allah. Yang satu umurnya panjang, menambah amal, tapi meninggalnya bukan dalam jihad fisabilillah. Kemudian kata Nabi, yang meninggal terakhir surganya lebih tinggi. Padahal yang pertama itu meninggalnya karena jihad fisabilillah. Surganya sudah tinggi. Tapi yang kedua lebih tinggi. Karena apa? Karena umurnya panjang dan amalnya lebih banyak. Ya, maka bersyukur yang sudah di atas 60. Ya mudah-mudahan itu salah satu kesempatan baik dari Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala menempatkan surganya lebih tinggi.
Dan umurnya yang amin ya rabbal alamin, yang belum 60 mudah-mudahan disampaikan lebih dari 60 dan 70. Apa lebih dari 100? Ada yang pengen lebih dari 100? Mau bilang pengen apa? Gak pengen medeni ya. Masya Allah. Tapi yang kedua, kemudian kata Nabi, wa in kunta musian, kalau engkau buruk, kan bisa jadi waktu untuk minta taubat kepada Allah supaya dosanya diampuni. Baik. Tetapi Bu, namanya orang nggak kuat, kadang ada orang itu tetap wis gak kuat minta mati. Maka ada doanya. Ya, wis gak kuat tenanan, lah sakitnya udah titit itu ya di rumah sakit gak kuat pokoknya. Maka berdoa. Doanya apa? Doanya minta kepada Allah. Ada kalimatnya nanti mudah-mudahan dicantumkan di kitab itu. Tapi intinya ini ya. Inti maknanya itu adalah, ya Allah, kita pasrahkan. Ya Allah, seumpama kehidupan setelah ini lebih baik. Maksudnya kalau saya diberikan umur panjang lebih baik, maka berikanlah saya umur panjang. Tapi kalau kematian lebih baik, maka ambil saya saja. Gitu ya. Intinya doanya seperti itu rasanya. Maka itulah yang kita minta kepada Allah ketika kita dalam keadaan sakit yang tak tertahankan. Kemudian yang terakhir Ibu, yang wajib kita lakukan ketika kita sakit, yaitu menunaikan segala hajat orang. Hajat dari utang, Bapak. Salah satunya, hutangnya disampaikan. Oke. Kemudian kalau punya wasiat, wasiatnya ditaruh di bawah bantal. Tulis wasiat. Wasiat itu sebetulnya Bu ya, syariat wasiat itu bukan hanya ketika sakit. Orang yang masih muda pun mestinya punya wasiat. Wasiat itu bisa utang yang belum terlunasi. Wasiat itu bisa jadi gini Bu. Kalau mungkin ada ibu ya, ada orang yang punya harta lebih. Kemudian dia punya anak angkat. Anak angkat kan nggak dapat warisan ya. Maka harus ditulis wasiat supaya dia mendapatkan bagian dari harta kita. Kemudian mungkin kita pengen berbagi rizki ke yatim piatu yang biasa kita lakukan. Maka ditulis wasiat juga supaya anak-anak kita selanjutnya dia tahu apa pesan-pesan yang harus dilakukan selanjutnya sebagai amal jariah orang tua. Gitu ya. Maka tunaikan hutang dan tulis wasiat ketika sakit. Kayak yang pernah lihat film Habibie Ainun. Enggak? Ada yang sudah, ada yang belum? Itu kan ada adegannya ya, Habibie pas sakit itu kan nulis wasiat ya. Ibu Pertiwi dan selanjutnya. Itu harapan besar beliau untuk Indonesia. Artinya ya nulis wasiat ini, nulis wasiat. Tapi mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan, paling tidak apa yang perlu kita siapkan ketika kita dalam keadaan sakit. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas doa apa saja yang perlu kita panjatkan ketika kita sakit. Kemudian adab menjenguk orang sakit dan doa-doa bagi orang yang menjenguk orang sakit. Ya, siap. Itu kan ada 3 poin gitu kan sama ayat kursi. Ya. Itu sangat penting dikerjakan zikir pagi sama zikir petang. Ya. Terus kedua, apabila sakit kita tidak langsung ke dokter dulu atau gimana? Ya. Nah, yang pertama zikir pagi petang itu Bu. Ini secara umum ya, zikir pagi petang itu kekuatannya adalah sebagai tameng diri kita. Sebagai perisai, sebagai benteng untuk terjaga dari segala kemudorotan. Itu zikir pagi dan petang.
pagi sebagai tameng sampai sore, petang sebagai tameng sampai pagi. Ya, menjadi penjaga kita. Itu kalau kita lihat semua keutamaan, kebanyakan seperti itu. Dia akan mendapatkan kebahagiaan idza kana asbaha hatta yumsi wa idza amsa hatta yusbih. Banyak kan kayak gitu. Kalau di pagi hari maka menjadi penjaga sampai sore. Kalau di sore menjadi penjaga menjadi penjaga sampai pagi. Itu pagi petang. Tameng itu juga ruqyah dan yang lainnya. Kemudian kalau kita sakit apakah langsung berobat? Langsung. Oke. Kalau ngelihat tadi runtutannya tidak langsung berobat, Bu. Ya. Enggak langsung berobat, tapi apa? Tadi ridho dulu, sabar dulu. Ya. Dan kebiasaan ya, banyakkan kalau sakit itu, kalau sakitnya yang di dalam itu enggak ada sakit langsung, biasanya 3 hari berproses. Kemudian panas. Panas itu kan salah satu bentuk body kita yang melawan virus, ya kan? Itu proses body melawan virus. Dan obat itu mestinya, tapi ya ini hubungannya antara medis sama herbal sih masih. Nabi itu juga punya pengobatan lah intinya gitu ya. Jadi usahakan dengan obat-obat yang minim efek sampingnya. Minim efek samping. Dan gini Bu, kalau di Tibun Nabawi enggak, ini cuman pendapat ya. Nanti yang medis ya monggo nanti didalami sendiri. Kalau pendapat saya itu di Tibun Nabawi itu sebetulnya, dan para ulama itu banyak. Kayak Imam Ibnu Qayyim itu juga punya kitab At-Tibun An-Nabawi. Jadi Nabi itu sudah punya pengobatan sebetulnya. Pengobatannya itu paling mudah. Itu kalau yang lain kan bekam, madu, dan yang lainnya ya. Salah satu contoh pengobatan itu gini. Contohnya ini ya. Kalau demam, kata Nabi, fa'abridu bilma. Kasih air supaya dingin. Jadi supaya balance tubuh kita itu. Ketika tubuh panas, didinginkan. Ketika tubuh dingin, dipanaskan. Dan panas dingin itu bukan soal suhunya, bukan soal air dingin, air panas, bukan. Tapi karakter makanannya. Jadi kalau sakit kita panas itu, contoh sakit panas itu apa? Panas dalam. Panas dalam itu kan tenggorokan, kering. Kemudian batuk, itu panas dalam. Lambung, itu panas dalam. Obatnya yang dingin. Obat dingin itu bukan es teler dingin, bukan. Obat dingin itu karakternya yang dingin. Karakter dingin itu kecut dan pahit. Lihat, panas dalam semua obatnya yang kecut. Apa namanya? Jeruk, lemon, kemudian durian. Kecut ya kan? Kayak ya, pokoknya yang dingin-dingin itu ya. Yang kecut-kecut. Itu obatnya. Supaya mendinginkan. Oke ya. Minum air putih yang banyak. Makan buah. Buah yang basah. Itu biasanya semuanya dingin. Saya dulu pernah. Biasanya saya kalau pagi panas dalam. Kalau ada buah. Itu beli kates, makan kates sebanyak-banyaknya. Nanti dingin. Minum air sebanyak-banyaknya. Itu insya Allah nggak sampai flu. Sudah. Kan intinya panas, didinginkan gitu loh. Nanti steril. Kemudian kalau dingin, biasanya kalau dokter kan dilihat ya lidahnya. Itu dilihat kalau merah berarti panas tubuhnya. Kalau putih berarti dingin. Dingin itu contohnya, kalau panas dalam contohnya tadi, sariawan. Sariawan kan yang kecut-kecut juga ya obatnya. Kalau yang panas itu kalau yang dingin itu contohnya apa? Flu alergi itu dingin. Kemudian dingin yang lain itu apa? Yang putih lah ya. Apa ya contoh yang dingin ya? Itu diobatinya panas. Dengan yang panas. Kayak COVID. COVID itu sifatnya dingin. Maka obatnya yang panas. Yang panas itu akar-akaran. Kurkumin itu ya.
jahe, kencur, kunir. Itu obatnya. Dan obat dari segala obat itu adalah uang. Kalau ada uang semuanya sembuh. Masya Allah. Tapi itu pendapat jenengan ya, bukan saya. Astagfirullahaladzim. Sakit apa saja kalau ada uangnya Enggak, itu guyon. Tadi ya, kalau pertanyaannya apakah langsung diobati, biasanya dilihat dulu reaksinya. Yang penting jiwa kita dulu diobati. Ridho, sabar, prasangka baik. Kemudian ketika berobat betul-betul, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi obatnya. Prasangka baik. Kemudian sambil berobat. Ya seperti itulah. Panjang kalau bahasnya. Kemarin kan sempat ya ada Ustadz Abdurrahman Dhani kalau nggak salah ke Kediri itu. Itu juga salah satu Ustadz yang membahas tentang Tibun Nabawi seperti itu. Ada yang lain Ibu pertanyaan? Ada yang lain Ibu? Masih ada waktu 5 menit. Ada 5 menit. Atau kalau setuju lain kali saya punya teman, nanti bisa pakai waktunya juga. Ustadz di Jombang itu mendalami banget tentang Tibun Nabawi. Dan kalau pakai itu hidupnya ngobati itu jadi gampang. Karena obat itu gini ya, Allah Ta'ala kasih penyakit. Intinya obat itu pasti nggak sulit. Gak mungkin Allah Ta'ala ngasih obat yang sulit, itu gak mungkin. Dan gak mungkin ada penyakit gak ada obatnya, itu gak mungkin. Cuman sudah diketemukan atau belum kalau secara medis. Kalau secara syariat pasti sudah ketemu, sudah ada. Dan pasti mudah. Dan obat itu ada di sekitar kita. Mudah. Di pasar itu obat semuanya. Mestinya, tinggal kita itu mau belajar apa enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu? Enggak ada? Nggih, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana? Di orang desa tinggal luar negeri. Iya ya, tadi saya dengarnya WNI, orang Indonesia tinggal di negeri. Sakit. Itu orang lain nggih. Orang lain nggih. Jadi lebih pede lek ngomong orang lain. Tidak ada dalil yang membolehkan orang itu mengakhiri sendiri, enggak ada. Karena di zaman Nabi itu udah perang, Bu. Sudah sakit, udah tersayat badannya. Kemudian ketika keliling para sahabat itu, orang itu meninggal. Kata Nabi, huwa finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena dia gak tertahankan sakitnya, kemudian dia bunuh diri. Gak boleh. Tetap usaha ikhtiar untuk berobat. Oke? Ikhtiar untuk berobat. Dan Bu, wallahu a'lam ya, itu yang minta disuntik mati siapa? Orang lain apa dia yang minta? Wallahu a'lam ya Bu ya. Ini kalau prinsip yang saya tahu ya. Intinya Allah Ta'ala sudah kasih kaedahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mungkin membebani seseorang kalau orang itu tidak mampu. Nggak mungkin. Jadi semua sakit apapun, itu pasti orang itu mampu. Dan saya yakin ya, orang itu ketika di puncak sakitnya,
aslinya malah nggak sakit. Mungkin kalau kita lihat orang yang koma di rumah sakit, kita ngelihatnya itu ngeri, mungkin dia malah nggak kerasa apa-apa. Oke? Maka jangan, ya tetap husnudon lah sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, dan itu mudah-mudahan menjadi penghapus dosa juga. Oke, kalau ada orang kemudian meninggal, sebelum meninggal terus sakit lama, husnudon saja, ya itu menjadi penghapus dosanya. Gitu ya. Bukan, oh kapok on diazab on, sebelum meninggal diazab. Enggak, itu penghapus dosanya. Tapi kalau ada orang yang meninggal tanpa sakit, ya berarti Allah Ta'ala memudahkan meninggalnya. Jadi semuanya ada kebaikan. Ya, semuanya ada baiknya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Ibu. Semoga, Bu. Masya Allah. Belum, Bu. Kita tutup dulu ya. Kita tutup. Ya, tenang dulu. Kita tutup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saling mendoakan. Semoga istiqomah. Ya, semoga jenengan semakin nyaman di majelis ini. Semoga sebagaimana namanya Raudhatul Ilmi. Semoga ini menjadi taman-taman yang menyenangkan sehingga ketika kajian datang ke sini bukan dalam keadaan yang lesu, lemes, capek, enggak. Tapi ini menjadi obatnya, menjadi penenangnya, menjadi tempat yang nyaman untuk kita berkumpul di sini, dan semoga berkumpulnya kita di sini adalah menjadi saksi kita nanti di akhirat, sehingga mudah-mudahan ketika satu saja di antara kita ada yang masuk surga, menjadi penyebab untuk lainnya juga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Astaghfirukum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.